Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu Ari Widyastuti. Untuk kali ini Ibu akan membahas soal-soal TKA yang pernah kalian kerjakan. Namun di sini Ibu hanya akan membahas 5 nomor saja. Silahkan simak video pembahasan berikut. Baik, Ibu akan bahas soal TKA yang kemarin sudah kalian kerjakan. Ada 10 nomor. Di sini Ibu akan bahas 5 nomor terlebih dahulu yang terkait dengan struktur baku ejaan yang disempurnakan. Kita mulai dari nomor 1. Nomor 1. Penulisan kata bilangan yang tidak tepat. Penulisan kata bilangan yang tidak tepat, kalau kita sudah berbicara kata bilangan, berarti ini ada hubungannya dengan angka. Nah, penulisan angka yang tidak tepat artinya yang salah. Kita akan cari penulisan yang salah, yaitu dari A sampai E mana penulisan yang salah. Kita mencoba dari poin yang E terlebih dahulu. Poin E, kata bilangannya adalah kata 2/3. Nah, kata 2/3 ini ketika dituliskan dalam bentuk kata, ini sudah benar ya, dituliskan seperti ini. Kemudian kata poin D itu ada kata pertama. Ini pun ketika dituliskan dalam bentuk kata sudah benar seperti ini. Kemudian yang poin C itu angka ke-57, ini pun sudah benar ketika dituliskan sebagai angka tingkatan ya. Yang berupa tingkatan itu betul karena sudah menggunakan tanda penghubung sebagai pemisahnya seperti ini. Kemudian untuk yang B, poin B ada ke-17. Nah, ke-17 ini benar ditulis menggunakan kata karena kata bilangan ini digunakan di awal kalimat. Jadi kata bilangan apabila digunakan di awal kalimat itu harus ditulis berupa kata, bukan berupa angka. Jadi ini pun sudah benar penulisannya. Maaf, ini sudah benar penulisannya. Oke, mohon maaf lagi, nomor yang C sudah benar, yang ini juga benar, berarti tinggal poin yang A. Nah, poin yang A ini ada angka 20. Nah, angka 20 sebenarnya boleh dituliskan menggunakan angka saja, tidak perlu menggunakan kata ya, karena kebetulan di sini angka 20 letaknya ada di tengah kalimat, bukan di awal kalimat. Jika angka 20 ini digunakan di awal kalimat, harus ditulis menggunakan huruf 20. Namun ketika dia berada di tengah kalimat atau di akhir kalimat, boleh menggunakan angka seperti ini. Nah, ini pemborosan ya, silahkan dipilih salah satu. Ini Ibu pilih yang berupa angka saja, berarti jawabannya yang benar adalah atau bilangan yang tidak tepat adalah yang poin A. Kemudian untuk nomor 2, kita lihat penggunaan tanda baca yang tidak dibenarkan. Penggunaan tanda baca yang tidak dibenarkan artinya adalah kita cari juga penggunaan tanda baca yang salah. Penggunaan tanda baca yang salah. Nah, sekarang di sini dari poin A sampai poin E itu dominan dengan tanda baca koma. Kita lihat di poin A itu ada tanda koma setelah kata kini. Nah, di sini setelah kata kini itu ada tanda koma, saya lingkari. Kemudian poin B, setelah kota Jakarta ada tanda koma. Kemudian setelah kata Medan, Solo ini pun ada tanda koma. Kemudian poin C, setelah kata mengatakan diikuti dengan tanda koma. Kemudian poin D, setelah kata dengki diikuti dengan tanda koma. Dan poin E, setelah tetapi itu pun diikuti dengan tanda koma. Nah, sekarang kita cek mana di antara kelima poin ini yang pemakaian tanda komanya itu masih belum tepat. Kita cek satu persatu. Sebelumnya Ibu akan menuliskan penggunaan atau fungsi tanda koma. Fungsi tanda koma. Yang pertama itu
Fungsinya adalah sebagai pemisah antara keterangan dengan subjek. Kemudian yang kedua sebagai pemisah antara klausa bawahan atau anak kalimat dengan klausa utama atau induk kalimat. Kemudian yang ketiga, kalimat rincian terdapat dalam kalimat rincian ya, digunakan pada kalimat rincian atau pemberian, tapi pemberiannya ini yang lebih dari 2 rincian ya. Misalnya seperti di sini ada Medan, Solo, dan Makassar. Nah, ini ada 3 rincian, berarti perlu diikuti dengan tanda koma. Kemudian yang keempat, tanda koma itu wajib ada di konjungsi tertentu. Kemudian yang kelima, digunakan untuk pernyataan pada kalimat dialog. Nah, sekarang kita cek satu persatu di sini. Untuk yang poin A, itu kita cek apakah penggunaan tanda koma ini sudah benar atau belum. Kita coba untuk buatkan struktur kalimatnya. Kita tentukan dulu struktur kalimatnya. Oke, kita cari untuk subjeknya. Subjek dalam kalimat yang A adalah aksi demonstrasi, itu adalah subjeknya. Kemudian hampir menjadi tontonan, itu adalah predikat. Hampir menjadi itu adalah predikat. Kemudian tontonan harian masyarakat, ini adalah pelengkap. Mengapa tontonan harian masyarakat ini pelengkap bukan objek? Karena frasa tontonan harian masyarakat tidak bisa bertukar posisi dengan frasa aksi demonstrasi, sehingga tontonan harian masyarakat ini berpotensi menduduki pelengkap. Atau bisa juga alasan lain, yaitu karena di predikatnya ini berupa verba relasional. Nah, berupa verba relasional. Jadi ketika predikatnya itu berupa verba relasional, otomatis untuk kata selanjutnya akan menduduki pelengkap atau bisa juga menduduki keterangan, namun bukan menduduki sebuah objek. Kalau objek, tentunya nanti dia akan bisa bertukar posisi dengan subjek. Nah, kita di sini sudah menemukan 3 struktur, ada subjek, predikat, dan pelengkap. Subjek, predikat, dan pelengkap. Kemudian di sini yang belum kita tentukan adalah sejak masa reformasi sampai kini, ini adalah keterangan. Nah, keterangan. Oke. Nah, kalimat yang A ini dimulai atau diawali dengan keterangan, baru kemudian diikuti dengan subjek. Nah, antara keterangan dengan subjek harus diikuti dengan tanda koma atau harus ditandai dengan tanda koma. Jadi ketika ada keterangan yang mendahului subjek, wajib diikuti dengan tanda koma. Sehingga untuk poin A ini penggunaan tanda baca koma itu sudah tepat letaknya ya. Jadi untuk poin A itu sudah tepat karena keterangan mendahului subjek, sama seperti dengan poin yang sudah Ibu tuliskan di sini, yaitu pemisah antara keterangan subjek. Pemisah antara keterangan dengan subjek. Ini jadi ada di poin A. Kemudian yang B, kita lihat untuk yang B. Kita juga akan tentukan dulu mana subjek, predikat, dan teman-teman. Untuk subjeknya itu adalah kota yang juga mengalami kerusuhan. Ini adalah subjeknya. Predikatnya itu adalah
adalah dari Medan sampai dengan Makassar ini adalah pelengkap. Nah, sama dengan yang atas tadi ya. Jadi untuk Medan sampai Makassar itu adalah pelengkap, bukan objek. Mengapa? Karena mereka, Medan, Solo, dan Makassar ini tidak bisa bertukar posisi dengan kota yang juga mengalami kerusuhan. Ya. Atau predikatnya ini berupa verba bukan verba, mohon maaf, atau berupa copula. Nah, berupa copula. Nah, jadi predikatnya berupa copula. Ketika predikatnya berupa copula, pasti kata selanjutnya akan menduduki pelengkap atau bisa juga menduduki keterangan. Tapi untuk copula namun untuk copula sudah dipastikan kata selanjutnya pasti akan menduduki pelengkap. Oke, kita sudah menemukan subjek, predikat, dan pelengkap. Kemudian kita coba di frasa di samping Jakarta. Nah, di sini di samping Jakarta itu adalah menunjukkan keterangan tempat. Nah, ternyata untuk poin B itu sama dengan poin A. Keterangannya, keterangan mendahului subjek. Ya, keterangan dulu baru subjek. Sehingga penggunaan tanda koma di sini ini sudah benar. Seperti itu. Kemudian untuk Medan, Solo, dan Makassar, nah di sini ada tanda koma ini ya. Ada tanda koma di sini Medan, Solo, dan Makassar. Menggunakan tanda koma di sini pun penggunaannya sudah tepat. Jadi ini sudah tepat penggunaannya karena mereka itu sudah menunjukkan lebih dari 2 pemerian. Medan, Solo, dan Makassar ada 3. Jika hanya ada 2 pemerian saja, tidak perlu tanda koma ya, hanya perlu konjungsi dan saja. Oke, berarti untuk poin B itu benar. Kemudian yang poin C. Nah, poin B ini membuktikan untuk fungsi yang digunakan untuk kalimat pemberian. Ini yang ketiga tuh ya, sudah dibuktikan. Kemudian yang poin C, seorang pengamat mengatakan koma. Nah, ini adalah bagian dari kalimat dialog. Jadi untuk tanda koma itu pun digunakan pada kalimat dialog. Baik itu dialognya setelah sebuah pernyataan atau mendahului pernyataan. Nah, kebetulan di sini untuk poin C dialognya itu setelah pernyataan. Nah, jadi penulisannya atau penempatan untuk tanda koma ini di sini pun sudah tepat ya, karena tidak mungkin tanda koma di sini digantikan dengan tanda titik, karena ini merupakan sebuah pernyataan dialog yang belum selesai. Seperti itu, sebuah pernyataan yang di dalamnya ada sebuah dialog, sehingga perlu ditandai dengan tanda koma, mana pernyataan sebelumnya, mana yang kalimat dialog. Seperti itu. Kemudian poin yang D. Nah, poin yang D kita coba cek kembali ya. Poin yang D ini adalah ketika kita akan tuliskan subjek, predikat, dan teman-temannya, kita coba lihat. Oke, dari kata bila tetap mengutamakan. Nah, dari bila sampai dengan dengki itu adalah keterangan. Ini merupakan sebuah keterangan sama seperti yang sejak dan di samping. Namun kalau untuk A dan B itu tidak diawali dengan konjungsi, sedangkan untuk yang D ini diawali dengan konjungsi. Nah, ini berpotensi sebagai konjungsi. Ini adalah konjungsi subordinatif. Ya, namanya konjungsi subordinatif. Sedangkan untuk yang poin B di samping Jakarta ini tidak terdapat adanya konjungsi, tapi adanya preposisi di. Sedangkan untuk poin A ini adalah preposisi. Sedangkan untuk poin A, nah sejak di sini bukan sebagai konjungsi tapi dia sebagai preposisi. Ya, sebagai preposisi atau kata depan. Jika sebagai konjungsi, tentunya setelah kata sejak harus diikuti dengan subjek dan predikat. Sedangkan dalam kalimat ini setelah kata sejak tidak ada predikat dan subjeknya karena sudah menjelaskan sebuah keterangan semuanya. Jadi sejak di sini berpotensi sebagai preposisi. Baik, Ibu lanjutkan untuk yang poin D. Nah,
Poin D ini diawali dengan keterangan yang ditandai dengan adanya konjungsi bila. Nah, konjungsi bila ini merupakan jenis konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif letaknya boleh di tengah kalimat, boleh di awal kalimat. Ketika konjungsi ini terletak di awal kalimat, harus diikuti dengan tanda koma seperti yang ada di sini. Ini penempatan tanda koma di sini sudah benar karena adanya konjungsi subordinatif yang berpotensi sebagai keterangan. Seperti itu. Jadi karena keterangannya itu ada di awal, sehingga kalimat ini penempatan tanda komanya sudah benar. Sekarang kita cari untuk subjek, predikat, dan teman-temannya. Nah, ternyata reformasi yang diharapkan di sini kita tidak bisa menemukan mana yang subjeknya, mana yang predikatnya. Mengapa? Karena terdapat adanya kata yang. Nah, seharusnya kata yang kita hilangkan sehingga akan ketemulah reformasi sebagai subjek, kemudian diharapkan sebagai predikat, dan di sini kata hanya juga kita hilangkan saja karena akan menjadikan kalimat tersebut tidak efektif nantinya. Jadi kata yang dan kata hanya ini kita hapus. Kemudian dari tidak sampai dengan kosong belaka itu adalah pelengkap. Nah, jadi di sini ada keterangan, ada subjek, ada predikat, dan ada pelengkap. Namun, di sini terdapat adanya kesalahan penggunaan kata yang dan kata hanya. Kemudian yang kedua, ada kesalahan penggunaan koma setelah predikat. Jadi setelah predikat ada koma itu tidak benar. Jadi antara predikat dengan keterangan, setelah predikat kemudian dilanjutkan dengan keterangan itu tidak perlu tanda koma. Begitupun antara predikat dengan pelengkap pun tidak perlu ada tanda koma. Jadi di sini penempatan tanda baca komanya adalah tidak tepat. Berarti jawabannya adalah yang D. Ya. Penggunaan tanda baca yang tidak tepat terdapat pada poin D, yaitu di bagian kata diharapkan ini. Seperti itu. Nah, kemudian yang E. Nah, yang E ini terdapat tanda koma setelah tetapi. Nah, di sini ada konjungsi akan tetapi. Nah, akan tetapi ini adalah sebuah konjungsi, namanya konjungsi antar kalimat. Nah, konjungsi antar kalimat ini wajib diikuti dengan koma. Nah, contoh yang lainnya ada kata jadi, koma, titik, kemudian dengan demikian, koma, titik, kemudian oleh karena itu, titik. Nah, sama. Jadi semuanya harus diikuti dengan tanda koma, wajib diikuti dengan tanda koma, sehingga penulisan tanda koma di poin E ini juga sudah benar. Jadi jawabannya adalah yang D, yang tidak tepat. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nah, nomor 3 di sini adalah pemakaian singkatan yang tidak benar, artinya pemakaian singkatan yang salah. Pemakaian singkatan yang salah. Nah, singkatan di sini itu singkatan yang umum digunakan ya, singkatan yang sering kita temui, mungkin secara tulis kita bisa temuinya di surat biasanya ya, di surat atau di catatan tertulis seperti itu. Nah, untuk penulisan singkatan yang terdiri atas dua kata, ini dua kata seperti ini, sampai dengan ini dua kata, ketika dituliskan menjadi sebuah singkatan, yang benar adalah S titik D titik. Jadi masing-masing huruf diikuti dengan tanda titik tanpa spasi. Jadi tidak adanya spasi. Ini Bu coba. Jadi tanpa adanya spasi seperti ini. Nah, S titik D titik. Jadi untuk singkatan yang terdiri atas dua huruf atau singkatan yang kepanjangannya terdiri atas dua kata, ketika dia disingkat menjadi dua huruf, nah penulisannya adalah S titik D titik. Jadi masing-masing huruf diikuti dengan tanda titik. Nah, sedangkan untuk singkatan yang kepanjangannya terdiri atas tiga
kata seperti ini penulisannya berbeda dengan yang terdiri atas 2 kata. Untuk yang 3 kata itu hanya 1 titik saja, hanya diikuti 1 titik di paling akhir, yaitu S, D, A, titik, selesai. Jadi hanya ada 1 titik di paling akhir, seperti itu. Kemudian untuk poin C ini sama dengan poin A, O titik, B titik. Untuk yang poin D ini sudah benar ya, berarti jawabannya adalah yang D. Kemudian yang E itu adalah D titik, A titik. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang D, yang sesuai dengan ejaan, seperti itu. Jadi jawaban singkatan yang benar, maaf, ini bukan yang salah tapi yang benar, yang benar. Oke, sudah diperbaiki yang benar. Nah, ini ya, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 di sini adalah terkait dengan pemakaian tanda garis miring. Pemakaian tanda garis miring. Nah, pemakaian tanda garis miring itu sebenarnya ketika menuliskannya itu tidak terdapat adanya spasi. Jadi sebelum garis miring tidak berspasi, setelah garis miring pun juga tidak berspasi. Kita cek untuk kalimat nomor pertama. Nah, di kata laut atau darat, nah di sini terdapat adanya spasi, sehingga penulisan garis miring di sini adalah salah. Kemudian untuk penulisan dengan alamat di sini pun salah, seharusnya seperti yang sudah kita bahas di atas bahwa penulisan singkatan untuk 2 huruf itu harus dengan tanda titik, dipisahkan dengan tanda titik di tiap hurufnya, yaitu D, atau di sini Ibu tuliskan di bagian atas saja. Perbaikannya adalah D titik, A titik dengan alamat. Jadi tidak lagi menggunakan tanda garis miring. Kemudian untuk penulisan nomor rumah pun boleh menggunakan garis miring. Penulisan blok dan nomor rumah boleh menggunakan garis miring, dan penggunaannya pun tidak berspasi. Nah, ini contohnya yang ini penggunaannya tidak berspasi, jadi sudah benar ya penulisannya, berarti jawabannya adalah yang C. Nah, penggunaan yang benar. Kemudian untuk yang D, mengapa salah? Kita cek di sini. Nah, di sini di bagian ini, nah ini bagian ini masih ada spasinya. Nah, harusnya tanpa spasi, sehingga dia salah penulisannya. Kemudian untuk bagian yang E, nah bagian yang E ini berarti sampai, jadi harus menggunakan tanda pisah. Gunakan tanda pisah. Tanda pisah itu lebih panjang dari tanda hubung, 2 kali lebih panjang dari tanda hubung ya. Jadi hampir sama dengan tanda hubung, tapi dia lebih panjang, seperti itu. Jadi penulisan yang benar adalah 2024 sampai dengan 2025, seperti ini ya. Jadi menggunakan tanda pisah. Oke, nomor 4 selesai. Kita beralih ke nomor 5. Oke, nomor 5 di sini adalah pemakaian ejaan yang benar. Pemakaian ejaan yang benar ternyata yang dominan yang digunakan di sini adalah terkait dengan terkait dengan angka ya, terkait dengan angka. Oke, baik, terkait dengan angka. Sekarang kita lihat penulisan angka seperti apa yang tepat. Tadi di awal nomor 1 kita sudah bahas ya, bahwa penulisan angka di awal kalimat tidak boleh berupa angka. Nah, kebetulan untuk poin A sama B ini berupa angka, jadi dia penggunaannya salah. Seharusnya ditulis 20 dan yang bawah 25. Nah, harusnya seperti ini ya. Jadi kesalahannya karena menggunakan angka di awal, bukan ditulis dengan huruf atau bukan berupa kata, seperti itu. Kemudian untuk yang C ini sama dengan poin A. Nah, yang C sama menggunakan
Kalau yang A tadi menggunakan angka, untuk yang C sudah ditulis menggunakan huruf atau sudah berupa kata. Berarti penulisannya di sini sudah benar. Nah, artinya jawabannya sudah ketemu, yaitu yang C, penggunaan ejaan yang benar. Nah, terus kita ke poin yang D, mengapa yang D dan E salah? Kita akan coba cek di sini. Nah, untuk yang D salah karena di sini kata 25. Nah, sebenarnya kata 25 ini boleh ditulis dengan angka ya, seperti ini. Karena dia berada di tengah kalimat. Namun, kesalahannya adalah posisinya di sini sebanyak 20, mohon maaf ini Bu, ini lagi. Sebanyak 25 orang ini posisinya itu sebagai keterangan. Meninggal itu predikat, korban pembajakan itu subjek. Nah, ketika ada keterangan diapit antara subjek dengan predikat, itu tidak efektif. Ya, tidak efektif. Efektifnya keterangan itu di awal kalimat atau keterangan itu di akhir kalimat. Jadi harus diubah kalimatnya biar kalimat ini menjadi kalimat yang efektif. Jadi kesalahannya di situ ya. Kesalahannya terletak di penulisan sebanyak 25 orang ini seharusnya berada di awal kalimat atau di akhir kalimat. Kemudian untuk yang E ini pun sama. Untuk yang E kesalahannya juga sama ya. Hanya bedanya kalau yang di sini 25 orang ditulis huruf, sedangkan di sini sebanyak 20 orang ditulis angka. Tapi posisinya sama. Seperti ini. Ini sebagai keterangan, ini sebagai predikat, dan ini sebagai subjeknya. Nah, ini dikatakan tidak efektif. Ketika keterangan diapit oleh subjek predikat, nah ini tidak efektif. Oke. Baik, dari 5 soal yang sudah Ibu bahas di sini, apakah kalian sudah bisa memahami? Sudah bisa paham ya? Baik, kalau sudah paham silahkan nanti kalian pelajari lagi. Jika masih ada yang perlu kalian tanyakan, boleh ditanyakan nanti saat kita bertemu di kelas. Dan kita akan bahas untuk soal nomor 6 sampai dengan 10 di video-video berikutnya. Terima kasih. Demikian video pembahasan yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.